warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu kami, Ibu Ina Juliana MPDI, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lafaz dari segi kegunaannya. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rosiful Ilmi dari kelas PAI 6E dengan NIM 212302222, dan saudari saya Silka Wadudana dengan NIM 20123014. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan dulu kepada saudari saya untuk menjelaskan tentang hakikat dan najas. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan najas. Nah, jadi hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai pada makna aslinya, bukan pada makna kiasan. Nah, jadi suatu kata yang masih bisa dipahami oleh makna aslinya, maka itu yang dipakai terlebih dahulu. Secara bahasa disebut yaitu hiya tabitu al asli, yang artinya sesuatu yang tetap atau asli. Sedangkan secara istilah yaitu hiya kullu lafzin urida bihi ma'al asli, yang artinya hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya. Nah, maksudnya yaitu jika suatu lafaz yang dipahami dengan makna aslinya, selama tidak ada petunjuk yang memalingkannya dari makna aslinya. Nah, contohnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 1. Yang berbunyi khalaqallahu samawati wal ardh. Nah, pada ayat ini terdapat kata artinya yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada ayat ini terdapat kata khalaqah yang artinya menciptakan. Nah, jadi di dalam ayat ini terdapat kata khalaqah yang artinya menciptakan. Kata tersebut dipakai sesuai makna aslinya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, karena ini dipakai sesuai dengan makna aslinya, maka ini termasuk salah satu contoh dari hakikat. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa di dalam Al-Quran ada lafaz yang memang harus dipahami dengan makna aslinya, bukan pada makna kiasan. Nah, selanjutnya yaitu penunjukan hukum. Nah, terdapat kaidah kata angkanatil haqiqatu fala yusaru ila majazi, yang artinya jika makna hakikat masih bisa dipahami maka tidak boleh berpindah ke majaz. Nah, maksudnya yaitu jika makna aslinya masih cocok dan masih bisa dipahami, maka itu yang lebih diutamakan.
Nah, yaitu contohnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 43. Nah, yang berbunyi aula masmun nisa, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan. Nah, kata la maskum di sini terdapat dua makna. Yang pertama yaitu menyentuh dengan tangan. Nah, yang kedua yaitu hubungan suami istri. Nah, sebagian ulama memahami ayat ini dengan hubungan suami istri, maka itulah yang dinamakan majas karena tidak sesuai dengan karena tidak diartikan dengan arti yang sebenarnya. Jadi maksudnya yaitu dari ayat ini bisa kita pahami bahwa di dalam Al-Quran ada lafaz yang harus dimaknai dengan makna biasa supaya sesuai dengan konteks dan tujuan ayat. Nah, selanjutnya yaitu penunjukan hukumnya. Terdapat dalam usul fikih terdapat kaidah idza ta'azzartu haqiqatu yusaru ila majazi. Yang artinya jika makna hakikat tidak dapat digunakan maka boleh berpindah ke majas. Nah, maksudnya yaitu jika makna aslinya tidak bisa dipahami maka ulama membolehkan berpindah ke majas supaya bisa lebih dipahami dengan benar. Nah, baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan kepada saudara Rasul itu. Oke, selanjutnya yang dari saya tentang soreh dan kinayah serta takwil. Nah, ini dirujuk dalam kitab Usul Fiqh Al-Islamiyah yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili. Langsung saja saya akan menulis pengertiannya, contohnya dan hukum-hukumnya. Dalam kitab Usul Fiqh tadi menjelaskan tentang ma zahara bihil ma'na nu'udu zuhuran bayinan bisababin kasratil isti'mal haqiqatun kana aw majazun, yang artinya ma zahara bihi bermula ia adalah jelas dengan yang jelasnya apa. Yang di sini yang dimaksud dengan jelas itu jelasnya lafaz tadi. Al-makna muradu, makna yang dimaksud, makna yang masih jelas itu zuhuran bayinan bisababin, tampak jelas dengan sebab kasratil isti'malu, penggunaan hakikat kana atau majazun maupun majaznya. Nah, jadi di dalam kitab itu menerangkan bahwasanya sore itu lafaz yang jelas maknanya dan ucapannya dan sering digunakan dalam hakikat dan majaz. Dan sorif ini menjadi dalil yang paling kuat dalam penetapan hukum-hukum syariat. Nah, selanjutnya contoh dari sorif
yaitu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, yang artinya dan telah menghalalkan oleh Allah akan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kan di sini sudah nampak al-bai'a wa harrama riba. Nah, yang jual beli ini apa namanya riba. Nah, di lafaz ini sudah jelas. Bai'a itu Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tanpa dengan niat pun kita sudah tahu. Tanpa dengan makna penafsiran kita sudah tahu. Maka sore itu menjadi dalil yang sangat utama dalam penetapan hukum Islam. Al-kinaya ia lafzun istatara min ghadin fi nafsihi fala yufsahu illa bi qarina. Yang artinya yaitu lafaz tersembunyi. Lafaznya itu tersembunyi, maksud daripada lafaznya itu di dalam lafaz itu sendiri tidak dapat dipahami kecuali dengan petunjuk. Nah, jadi kinayah itu suatu lafaz yang belum jelas, bisa dikatakan belum jelas. Itu harus butuh dengan petunjuk atau butuh dengan niat. Jadi kinayah ini sama dengan sore tadi, kebalikannya tapi dari sore. Nah, untuk contoh ayatnya Mula muslimun nisa. Kalau kita artikan itu artinya atau kalian menyentuh perempuan. Nah, yang kinayahnya di bagian mas'umun, menyentuh. Nah, ini kita belum bisa memahami apa itu menyentuh. Nah, bisa menyentuh bersentuhan bersama istri ataupun bersentuhan sama perempuan. Nah, itu belum jelas. Perempuannya itu juga belum jelas, atau perempuan istri kita atau yang bukan mahram kita. Jadi kinayah itu butuh makna yang jelas. Contoh lainnya, misal seorang suami itu mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah. Nah, dalam ucapan itu kita belum tahu apakah itu benar-benar dengan niat atau dengan hanya sekedar mungkin lagi capek atau lagi tidak. Nah, itu butuh namanya qarinah, butuh kejelasan, butuh petunjuk. Mungkin petunjuknya nanti dari bisa kita lihat dari sikapnya, bagaimana di waktu apa dia mengucapnya. Bagian takwil. Takwilu sarfu lafzi an ma'na zahiri ila ma'na akhar yahtamilu dalilu. Yang artinya takwil
di makna afroin yang yahtamilu dalilu masih mungkin dengan adanya dalil. Ya. Jadi takwil ini lafaz yang maknanya itu diganti ke makna lain. Contohnya misal di dalam Al-Quran, yaitu itu artinya tangan. Artinya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, maksud tangan di sini bukan tangannya Allah, tapi kita ganti karena di sini butuh pentakwilan. Yadun itu makna tangan di sini tangan apa? Makna yadun itu tangan kekuasaan. Berarti Allah berkuasa di atas tangan mereka. Berarti Allah itu berkuasa di atas tangan makhluknya. Allah itu lebih berkuasa daripada makhluknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Oke, selanjutnya sebelum kami tutup, kami ucapkan dengan hamdalah. Kami dari kelompok 7 baru diri. Kami dari kelompok 5